Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih, hadis selanjutnya wa ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dzubigal ihabu faqad tahura." Apabila kulit binatang telah disamak, maka dia telah suci. Nah, ini berkaitan dengan wadah. Kalau tadi kita masih berkutat pada emas dan perak, sekarang pada kulit. Idza dzubigal ihabu faqad tahur, kalau kulit itu sudah disamak. Jadi kalau nanti kurban, kulit sudah disamak, maka hukumnya sudah bukan lagi najis tapi menjadi suci. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa indal arba'ati, di dalam Imam Arba'ah, imam yang 4 itu, ada lafaz bahwasanya aima ihabin zubiqa, bahwa kulit binatang itu apa saja yang disamak. Jadi binatang apapun yang disamak, maka itu telah menjadi suci. Bagaimana sebenarnya hadis ini? Di sini yang dimaksud dengan menyamak dengan bahan yang khusus. Jadi tidak sembarang bahan. Nyamak ini pun apa toh? Nah, muliti. Jadi ada beberapa zat-zat yang bisa menghilangkan najis maupun kotoran-kotoran yang hinggap di kulit maupun yang bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Jadi kan biasanya kan ada serbuk, serbuk nanti perso nggih, serbuk yang biasanya kalau dulu di desa di sini kota kan nggih. Biasanya kan orang-orang itu kalau dulu masih tradisional, kulitnya sapi itu kalau setelah selesai kan dipenteng. Nah, dipenteng kan dipatoki kan ya. Terus nanti untuk jadikan kulit beduk ya. Dulu di desa itu kan ada yang biasa masih pakai beduk. Nah, kemudian ditaburi dengan apa nih? Serbuk. Apa enggak tahu itu serbuknya. Konon katanya serbuk itu bisa menghilangkan ya bau, ya, kotoran dan sebagainya. Nah, kalau kita kembali mengacu kepada an-najasu, bahwa najis itu terdiri dari 3 unsur: bau, warna, dan rasa. Tapi nek kulit nek dirasakan mboten usah, soalnya mungkin dadi krecek. Jadi menyamak yang dimaksud dengan dubigo di sini sebenarnya bahan khusus selama 2 hari. Ya. Jadi menyamak itu 2 hari. Tidak bisa langsung seketika. Ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan kelembapan dan juga bau dari kulit itu. Kemudian ada kata-kata lagi ihabu. Ini artinya kulit hewan yang belum disamak. Yang sebenarnya ini jamak ya, bentuk jamak kalau dalam bahasa Arab itu dari uhub. Nah, karena bentuk jamak ini berarti hewan-hewan apa saja bisa.
Idza dubiqal ilhabu faqat tahura. Nah, idza itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah syarat sebenarnya. Dubiqa ini fi'ilnya dari syarat itu. Jadi idza dubiqa fi'ilnya dari syarat itu, kemudian ada fa yang mengikat antara fi'il syarat ya dengan jawabannya, yaitu apa? Tahura. Jadi apabila, nah ini apabila ini adalah sebagai syaratnya, kulit itu sudah disamak, kalau dalam bahasa Arabnya begitu, maka, nah ini maka ada lafadz qad menunjukkan sesuatu yang pasti. Faqat tahur, kan ngoten. Jadi idza dzubiqal ihabu faqat tahur, maka pasti sudah suci. Jadi tidak perlu kita khawatir. Ini barangkali nanti suatu saat sajadah sudah tidak ada yang produksi, entah karena apa ya. Adanya hanya hewan ternak, kemudian ada kulit-kulit dari hewan yang sudah disamak dan sudah memenuhi syarat, tidak ada baunya, tidak lembab. Insya Allah itu sudah suci. Karena di sini ada hadisnya. Nah, masih bercerita tentang kulit lagi. Ini hadis yang diriwayatkan dari Salamah bin Al-Muhabbaq ya. Wa an Salamah bin Al-Muhabbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibahu juludil maitati tahuruha, bahwa menyamak kulit bangkai berarti sucinya kulit tersebut ya. Artinya bahwasanya menyamak kulit bangkai itu adalah menyamak sesuatu yang suci, karena hukum dasarnya kulit itu adalah suci. Hadis ini derajatnya adalah sahih. Siapa yang mensahihkan? Ibnu Hibban. Imam Al-Hafidz mengatakan bahwasan di dalam kitab At-Takhlis ya, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi. Ada Imam Ahmad, kemudian ada Abu Dawud, ada Nasai, ada Baihaqi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban ya. Kemudian juga di dalam pembahasan ini juga ada hadis yang melengkapi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya menyamak kulit berarti mensucikannya. Jadi kalau kulit belum disamak itu statusnya masih belum suci, tapi setelah disamak menjadi suci. Loh, mana dasarnya? Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan diriwayatkan juga oleh baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan secara langsung dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Al-Qattani dan Al-Mannawi mengemukakan bahwa hadis ini adalah mutawatir. Jazakallah. Hadis ini adalah mutawatir melalui siapa? Para sahabat, sejumlah 14 sahabat. Jadi kalau sudah melalui 14 sahabat itu malah wah sudahlah, insyaallah ya. Dan tidak ada yang sifatnya itu pembohong, tidak ada. Bahkan dikuatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni itu mengatakan bahwasanya sanad-sanad hadis ini itu lafadznya memang macam-macam. Tapi kemudian beliau mengatakan, Imam Ad-Daraqutni ini mengatakan bahwasanya sanad-sanad dari hadis itu hukumnya adalah sahih, dan bahkan juga termasuk salah satunya Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah perawi hadis yang sangat terkenal ya. Beliau juga mensahihkannya. Tadi berbicara tentang kulit, masih tentang kulit lagi. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat
marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan bersabda, dikatakan oleh Maimunah, ya. Jadi bukan Rasulullah bukan bersabda, tapi Maimunah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW marra itu artinya lewat. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah melewati bisyatin, kemudian yajurrunaha, melewati seekor kambing yang tengah diseret oleh suatu kaum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda begini, lau akhadtum ihabaha, kalau saja kalian ambil kulitnya, kemudian orang yang menyeret kambing tadi, ya lapo tidak ngeloknya aku barang, enggak, oh terserah aku. Kemudian dia menjawab Rasulullah SAW, innaha maitatun, ini adalah bangkai. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengatakan, faqal yutahhiruha al-ma'u wal qaradu, bahwasanya air dan daun akasia bisa mensucikannya. Air dan daun akasia. Yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Ini akhrajahu Abu Dawud wan Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Hadis ini derajatnya juga hasan, ya, meskipun tidak sampai sahih tapi hasan minimal. Dan disebutkan hasan karena ada beberapa hadis yang mendukung dari hadis ini. Jadi pada saat Maimunah, ya, Maimunah ini mengetahui. Jadi kalau hadis itu kan ada hadis qaul, ada hadis amal. Jadi ada hadis yang Rasulullah SAW sendiri, kalau hadis qaul itu beliau yang menyampaikan, bersabda. Tapi juga ada hadis yang qaul, hadis yang amal, Rasulullah tidak menyampaikan, tetapi Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian ada sahabat atau sahabiah yang melihat, kemudian disampaikan. Ini juga termasuk hadis yang bisa menjadi dasar hukum. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Ibnu Sakan dan Al-Hakim. Tapi di dalam sanadnya ada Abdullah bin Malik, ya, dan ibunya Aliyah, yang keduanya ini sebenarnya majhul. Jadi tidak diketahui asal usulnya. Namun demikian, yang paling kuat, yang rojih itu adalah bahwa hadis ini hasan, hingga derajatnya tertinggi adalah hasan. Ada i'tibar dari hadis ini. Yang pertama adalah secara umum bahwasanya menunjukkan apabila kulit, ya, kulit apapun yang disama itu hukumnya menjadi tahur, menjadi suci. Baik dari jenis yang suci maupun dari jenis hewan yang tidak suci. Tetapi ini ditaksus, ya, oleh hadisnya banyak riwayat Maimunah itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya menyamak berarti mensucikan kulit bangkai secara mutlak. Jadi kalau panjenengan misalkan melihat ada barangkali kerbau napa-napa nanti mati di tengah hutan datang pergi gara-gara terus disamai kulitnya, nah itu sudah bisa dipakai karena hukumnya sudah suci. Tidak, hanya suci saja sifatnya. Itu tadi nanti kita perang sama bakul kerajaan. Ya ulah, ini jas kiting mawon nggih, guyon mawon. Nah, kalau kulit sudah suci setelah disamak, ma'asyiral muslimin, maka dia boleh digunakan pada hal-hal yang kering maupun yang basah. Itu boleh, tidak masalah. Jadi bisa dipakai untuk alas sholat, ya, dimanfaatkan untuk apapun, ya. Mungkin panjenengan kalau mau mendaki di mana Gunung Arjuna apa pundi ngeten.
Dan alhamdulillah bukan hanya bermanfaat untuk karena sudah suci itu tadi, tapi juga punya nilai ekonomis. Ini kalau menurut para ulama fikih bahwa kulit itu bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Ada di sini khilafiyah ya, ada khilafiyah, ada perbedaan mengenai kulit yang sudah suci dari bangkai ini. Memang ada, tetapi Imam Ahmad yang masyhur ya, Imam Ahmad itu mengatakan bahwa khusus ini, bahwa kulit bangkai itu tidak bisa suci kalau disamak saja, meskipun hewan ini suci pada saat hidup. Sehingga dengan pedoman itu akhirnya kulit itu hanya boleh digunakan untuk sesuatu yang kering. Jadi kalau misalkan mungkin nanti sholat id di lapangan habis hujan kan basah, maka itu kalau tembus air maka hukumnya sudah tidak menjadi suci lagi. Tapi ini menurut Imam Ahmad. Ini karena ada dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan anaknya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan Ahmad dan 4 imam hadis dari Abdullah bin Uqaim, ya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya aku memberi keringanan kepada kalian pada kulit bangkai apabila datang pada kalian seorang ahli kitab. Kemudian bagaimana ahli kitab itu bersikap, maka kita diperintahkan untuk tidak memanfaatkan dari bangkai tersebut kecuali kulit dan uratnya. Inilah yang meringankan bahwasanya tetap statusnya kulit itu suci. Qul qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia dumateng kula lan panjenengan sedaya panjang umur yang berkah ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan al-Islam, dalam dinul Islam niki, dan sampai kemudian kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alahkum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.